Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan kembali melanjutkan kultum sambungan dari episode sebelumnya, yakni sebuah kehinaan yang didapati oleh seseorang. Yakni yang pertama, hinah-dinalah mereka. Manakala disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menjawab salawat itu kepada baginda Muhammad SAW. Yang kedua, pembahasan yang sudah kita sama dengarkan, yakni hinah-dina dan celakalah mereka manakala masih punya kedua orang tua, namun mereka tidak mendapatkan ridha dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan coba menyambung episode itu atau kehinaan yang ketiga, yang terakhir, yakni hinah-dinalah mereka manusia itu manakala masuknya Ramadan dan perginya Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik pembahasan ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat hina mereka, sangat hina umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila masuknya Ramadan sampai dengan perginya Ramadan, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak membuat sebuah perselisihan tentang bagaimana beribadah, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa bulan Ramadan ini semata-mata bulan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tapi apa yang terjadi dalam situasi COVID-19 hari ini? Kita banyak saling menjatuhkan satu sama lain, membuat statement-statement yang kadang-kala sudah saling menyinggung perasaan orang lain. Kita lupa bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perugilah, hina-dinalah manusia manakala masuknya Ramadan sampai dengan perginya Ramadan, mereka tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan sebab itu kaum muslimin, masih banyak kesempatan. Masih ada sekitar beberapa hari lagi, 20 hari mungkin kita beribadah di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan puasa itu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam kedua ada yang disebut dengan maghfirah. Karena pada malam pertama, 10 malam pertama kita disebut dengan malam rahmat. Awalu Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan akhiru itqum minan nar. 10 malam pertama adalah malam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 malam kedua, mulai dari malam ke-11 sampai dengan malam ke-20, itu adalah bulan atau hari di mana manusia di bulan suci Ramadan itu bulannya pengampunan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan ini ada sebuah kisah yang telah dijelaskan oleh para alim dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada salah seorang hamba Allah di mana bukan jarang tapi sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika bulan suci Ramadan masuk atau dia berada di bulan suci Ramadan itu, dia tinggalkan semua perbuatan-perbuatan salahnya, dia ganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Berpuasa dia di bulan Ramadan di siang hari,
Dan pada malam hari dia beribadah, ibadah lainnya qiyamul lail. Dalam artian dia melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh penuh dengan keimanan wa ihtisaban, maka suatu ketika sang fulan ini, sang hamba ini yang tadinya tidak beribadah di luar Ramadan, namun di bulan Ramadan dia beribadah dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba dia meninggal. Ada seorang alim yang memimpikan beliau. Dalam penjelasan itu kemudian sang alim ini memimpikan orang yang tadinya ini, yang manakala masuknya Ramadan dia beribadah dengan sungguh-sungguh, maka dia melihat bahwa orang ini mendapatkan tempat yang layak, surganya Allah Subhanahu wa taala dia dapatkan. Ketika sang alim ini bertanya kepada seseorang tadi yang beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dan dia berkata, "Wahai fulan, amalan apa yang kau lakukan? Padahal kami tahu apa yang kau lakukan selama hidup di dunia." Maka si fulan ini, seorang hamba Allah ini berkata, "Memang benar. Di luar bulan Ramadan aku tidak melakukan ibadah apa-apa, tapi setelah masuknya Ramadan aku menghargai Ramadan itu. Aku tak pernah meninggalkan salat, aku berpuasa dan mengajarkan amal-amal yang lainnya. Maka aku mendapatkan kemuliaan ini, kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka diampunkanlah dosa dan kesalahanku." Subhanallah. Dalam riwayat lain, Fawaidul Mukhtarah, dalam kitab itu dijelaskan pula, ada salah seorang majusi penyembah matahari. Suatu ketika dia memukul anaknya sendiri. Dia pukul anak kandungnya sendiri karena anaknya makan di siang bolong pada saat bulan suci Ramadan. Subhanallah. Tidak lama kemudian orang itu meninggal. Seorang ayah yang memukul anaknya ini meninggal dunia. Kemudian ada salah seorang alim yang memimpikan sang majusi ini, dan di mana dia melihat sang majusi ini dalam keadaan mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga yang dia dapatkan. Lantas kemudian ditanya, "Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan keistimewaan sementara engkau adalah seorang majusi?" Maka dia pun menjawab, "Aku punya satu amalan saat masih hidup di dunia. Ketika saat itu aku memukul anakku sendiri karena dia tidak menghargai bulan suci Ramadan dan menghargai orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Amalan itulah kemudian aku mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena menghargai bulan suci Ramadan." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulannya adalah dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang kali disampaikan para penceramah, "Man shama Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah, mendirikan Ramadan, mendirikan salat, qiyamul lail dan seterusnya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian hinah dinalah manusia yang manakala masuknya Ramadan dan perginya Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin saja dia tidak mengamalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Mungkin saja dia berpuasa, tapi dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Karena kaum muslimin, ketika puasa Ramadan kita laksanakan, dari pagi kita menahan lapar dan haus, sampai dengan pada saat di petang hari kita berbuka puasa bersama-sama dengan saudara kita. Tapi hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak menggerakkan amalan-amalan yang lainnya. Kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Maka mungkin bisa saja kita tidak mendapatkan apa kecuali ju' wal atas, lapar dan haus semata. Jangan sampai kita kaum muslimin menjadi orang yang rugi. Jangan sampai kita kaum muslimin menjadi orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala.
masuknya Ramadan, perginya Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa karena tidak menghargai bulan suci Ramadan. Pemirsa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir pertemuan kita kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali berharap puasa kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berzikir, beristighfar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.